Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Yovita Aulia adalah salah satu dari segelintir individu yang tergerak untuk memberdayakan orang yang pernah mengalami kusta. Sejak di bangku kuliah, gadis 23 tahun ini telah aktif di organisasi pemerhati penderita kusta, Leprosy Care Community atau LCC. Kepeduliannya terhadap salah satu kelompok marginal ini adalah karena adanya persepsi keliru tentang kusta. Yovita mengatakan persepsi yang salah itu adalah faktor utama terjadinya pengucilan dan diskriminasi terhadap OYPMK. Padahal kusta adalah penyakit yang bisa disembuhkan dan hampir 90% manusia mempunyai kekebalan terhadap kuman lepra. Selain itu, diagnosis dini juga dapat mencegah penderita mengalami cacat. Jika dilihat putih-putihnya, bercak-bercaknya itu akan orang pasti tahu, oh ini kusta, ini menular, jijik. Nah akhirnya mereka nggak mau deketin. Seperti itu yang terjadi sampai sekarang. Makanya orang-orang yang kena kusta itu kebanyakan minder duluan gitu. Sebelum mereka ke masyarakat, mereka udah minder duluan karena memang baik orang yang sehat ataupun orang yang kena kusta itu sudah terparadigma bahwa orang kusta itu menjijikan, menular, dan harus dijauhi. Seperti itu. Padahal orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta walaupun memang masih ada cacatnya, masih ada bekas putih, bekas-bekas yang seperti itu gitu. Kalau memang sudah sembuh itu sudah tidak bisa menular gitu. Bahkan meminum obat kusta 2 kali 24 jam itu sudah tidak bisa menularkan ke orang sehat kumannya. Terdorong keinginan untuk mematahkan stigma terhadap penderita kusta, Yovita dan beberapa kawannya pun membentuk Nala City Foundation pada 2010. Awalnya, Nala City hanya sekedar proyek sosial para mahasiswa yang tergabung dalam Indonesia Leadership Program Universitas Indonesia. Program ini terdiri dari sekumpulan mahasiswa berprestasi yang diserahi tugas untuk melatih jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan kelompok masyarakat marginal. Seiring waktu berlalu, Yovita yang adalah alumnus Ilmu Kesehatan Lingkungan Universitas Indonesia itu terenyuh kala melihat pemberdayaan yang mereka lakukan berdampak positif bagi ibu-ibu di Sitanala. Karena itu, setelah program berakhir, Yovita dan kawan-kawannya pun memutuskan untuk tetap meneruskan kegiatan keterampilan kerudung mani. 3 bulan kami memang didanai oleh kampus gitu. Tapi setelah 3 bulan itu kami memanfaatkan keuntungan yang kami gunakan, keuntungan yang kami dapat dari hasil penjualan gitu. Jadi kita putar lagi untuk membeli bahan-bahan lagi, akhirnya kita jual lagi ya begitu seterusnya. Dan ditambah kita juga mengikuti beberapa lomba yang itu cukup membantu sih, membantu pemasukan dan untuk produksi lagi seperti itu. Meski terkendala modal, Nala City bertekad akan terus memberikan kail bagi OYPMK di Sitanala serta memberdayakan komunitas kusta di wilayah lainnya. Tanpa menunggu uluran tangan pemerintah, Nala City berjibaku memasarkan produk kerudung manik kepada masyarakat luas. Harapannya 20 ibu-ibu Sitanala ini dapat membagikan ilmu keterampilan kepada ibu-ibu lain di kampungnya sehingga semakin banyak perempuan OYPMK yang berdikari. Misi kita salah satunya itu untuk memandirikan dengan cara yang membuat mereka itu optimis dengan dirinya sendiri, merasa bahwa mereka itu juga dibutuhkan loh gitu. Mereka bukan sesuatu yang tidak penting. Nah, tapi itu masih menjadi PR kita karena memang selama ini baru 20 ibu-ibu saja yang kita berdayakan. Waktu kita bilang, ibu nanti pastinya ibu akan kita lepas gitu pelan-pelan. Nah itu ibu-ibu itu masih merasa kurang percaya diri. Jangan dilepas, nanti nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sebenarnya kan itu akan bertahap ya.
Tapi kita emang kita mewacanakan biar mereka tidak kaget gitu, tapi masih ada rasa ketakutan dari mereka. Nah itu masih jadi PR kita sih. Harapannya memang mereka yang bisa memberdayakan ibu-ibu yang lain gitu. Kehidupan terus bergulir di kampung Sitanala. Sebagian bersiap kerja dengan sapu di tangan, sebagian lagi berpakaian kumal dan menenteng mangkok untuk wadah recehan menuju jalanan kota. Jauh di lubuk hati mereka terbersit hasrat yang sama seperti warga negara lainnya. Mereka juga berhak hidup layak, mandiri dan bebas dari tatapan sinis masyarakat. Hanya itulah yang diimpikan Emi dan Tini. Harapan ibu mau ke depannya mah pengen ini aja lah, jualan aja. Habis kan kalau kerja-kerja ngejahit aja begitu sulit, nggak diterima. Apalagi kita ngelamarnya ke pabrik-pabrik luar, kita ngelihat orang sakit begini, masa diterima sih, biarpun kita bisa megang mesin juga. Kalau jualan mah kan kita bisa untuk jualan gitu, ntar kan dikali aja banyak yang itu peminat. Orang sakit jangan sampai dikucilkan, Neng. Kalau bisa beli keperadian dia yang lebih baik dari orang sehat-sehat. Segala orang sehat bisa kok kerja begini, kenapa kita orang sakit selalu dikucilkan gitu, Neng. Ibu pengen hasil berkarya mandiri dari hasil kerjaan ibu, Neng.